Bismillah, assalamualaikum. Kita masuk ke Dendam Tak Terbalaskan. Masih di rumah Keraton Mataram. Diceritakan oleh Raden Anandya Putra W. Fakta Sejarah membacakannya untuk teman-teman di sini. Ini dia selengkapnya. Dia. Suara seorang wanita tua menendang-nendang pintu kamar tamu rumah kami dan menyebut nama orang tua Bapak Badarso yang sudah meninggal 1 tahun lalu. Darso asu, dametu, Darso asu, dametu, teriak wanita tadi marah-marah dengan bahasa Jawa. Dia. Wanita tadi masih mencoba menendang lewat pintu belakang. Usianya kira-kira 71 tahun. Namanya Mbah Parmi. Darso, kowe ndelek ning ndi? Darso, kowe ndelek ning ndi? Tak bakar ndasmu, kata Mbah Parmi. Mbak Triman dan Pak Triman yang kebetulan menjadi asisten rumah tangga di tempat kami segera bergegas menutup jendela dan pintu-pintu rumah kami. Saya ketakutan berada di belakang Mbak Triman di kamar tamu, sementara Mas Eka menemani Pak Triman di rumah belakang, memastikan bagian belakang terkunci. Darso, utang nyawa dibales nyawa, kowe kudu mati, teriak keras Mbah Parmi yang kembali mencoba masuk dari jendela kamar tamu. Mbak Triman pun kaget menengok jendela kamar tamu sisi selatan, lupa dikunci dan agak terbuka. Saat Mbak Triman hendak mengunci, Mbah Parmin berhasil meloncat dan masuk kamar tamu kami. Astagfirullahaladzim, teriak Mbak Triman kaget melihat Mbah Parmi masuk lewat jendela. Mbak, aku takut Mbak, aku takut, kataku waktu itu. Mbah Parmi pun menghampiri kami dengan wajah melotot dan sangat marah, tampak ingin membunuh seseorang dengan wajah penuh dendam. Darso Nandi, tanya Mbah Parmin ke Mbak Triman sambil mengeluarkan keris. Mbak Darso bun sedo tahun lalu, sudah meninggal tahun lalu. Bali omamu, ojo ganggu neh, jawab Mbak Triman saat itu. Tak terima Mbak Darso sudah meninggal, Mbah Parmen mengambil vas bunga di kamar tamu kami dan membantingnya di lantai kamar tamu. Asu Darso, kowe kok wis mati, kudune aku sing mateni kowe, teriak Mbah Parmin marah seperti orang gila. Pak Triman, cepet reneo toh Pak, cepat kesini, teriak Mbak Triman ketakutan memanggil suaminya, Pak Triman. Pak Triman yang mendengar suara tadi bergegas berlari bersama Mas Eka menuju kamar tamu. Mbah Parmen yang marah tak karuan tiba-tiba memegang leher saya dengan mata penuh dendam. Nyawa dituker nyawa, bojoku wis mati mergo Darso, anak putune kudu mati pisan, teriak Mbah Parmen ke Mbak Triman sambil memegang keris di tangan kanannya dan leher saya di tangan kirinya. Mbak Triman pun ketakutan saat itu. Pak Triman yang muncul dari kamar belakang membawa besi linggis. Tanpa segan-segan linggis tadi dipukulkannya ke keris lengan tangan kanan Mbah Parmin. Logok kowe min, ojo ganggu deanan, pisuh Pak Triman. Asu loro tanganku, tak bakar sirahmu man, ancam Mbah Parmin yang kesakitan tangan kanannya dipukul linggis Pak Triman. Coba bakaran, gak bakal iso, tantang Pak Triman sambil memberi bogem mentah ke Mbah Parmin. Mbah Parmin pun jatuh, kerisnya terlempar. Mas Eka segera mengambil dan mengamankan keris tadi, sementara Mbak Triman bergegas memeluk saya yang ketakutan. Beberapa menit dicekik Mbah Parmin dengan tangan kirinya. Pak Triman pun bergegas menarik badan Mbah Parmin dan melempar badannya keluar rumah kami. Pergi sana, nek orang nasibmu bakal ngene iki, gertak Pak Triman ke Mbah Parmin sambil menancapkan keris Mbah Parmin ke dalam perkusi pintu kamar tamu. Mbah Parmin yang ketakutan melihat Pak Triman menggertak dengan menancapkan keris ke pintu, lari tunggang langgang kencang keluar rumah dan pergi entah kemana. Mbak, aku takut Mbak, saya menangis mengingat kejadian tadi. Gak apa-apa dek, orangnya sudah pergi, kata Mbak Triman. Beberapa saat kemudian ada seorang bapak-bapak tua, jenggotnya panjang,
kelihatan islamis, bernama Mbah Tarjo datang ke rumah kami. Usianya kira-kira 65 tahun. "Assalamualaikum," kata Mbah Tarjo. "Waalaikumsalam," jawab Mbak Triman. "Kulo Mbah Tarjo, Mas, adiknya Mbah Parmin yang barusan ngamuk-ngamuk di sini." Perkenalan Mbah Tarjo ke kami. "Ada apa nggih, Mbah?" tanya Pak Triman ke Mbah Tarjo. Kemudian Mbah Tarjo pun menjelaskan ke kami bahwa Mbah Parmin ditinggal meninggal suaminya karena ajaran kejawen dari Mbah Darso. Dulu suaminya Mbah Parmin itu jilat kakinya Mbah Darso Kakung, Mbak Mas. Saat pulang badannya kejang, kemudian meninggal. Itu yang membuat Mbah Parmin kaget tidak bisa menerima sampai sekarang, kata Mbah Tarjo kepada kami. "Loh, buat apa itu Mbah Tarjo?" tanya Mbak Triman ke Mbah Tarjo. "Ilmu kesaktian, Mbak. Tolak segala bala," katanya dulu, supaya terbebas dari santet dan segala ilmu hitam, jawab Mbah Tarjo. "Ngapunten nggih, Mbah. Mbah Parmin Kakung saat itu sedang dalam masalah apa nggih?" tanya Mbak Triman. Beberapa orang dalam keraton tidak suka dengan Mbah Parmin Kakung. Banyak percobaan kejawen ilmu hitam yang diarahkan kepada Mbah Parmin Kakung, jawab Mbah Tarjo kembali. Mbak Triman dan Pak Triman yang penasaran bertanya kembali beberapa hal. "Terus menjilat kaki Mbah Kung Darso karena paksaan atau bagaimana?" tanya Mbak Triman. "Sama sekali tidak, Mbak. Atas dasar kemauan Mbah Parmin sendiri. Karena mengetahui Mbah Darso tidak ada niatan buruk yang lain, tapi keilmuan Mbah Parmin saat itu tidak kuat, sehingga badannya tak mampu menahan ilmu itu," jawab Mbah Tarjo. Mbah Tarjo pun bercerita dia dulu sempat menjadi murid Mbah Darso Kakung juga. Tapi saat itu dia sudah bertobat, serta sholat berjamaah rutin di masjid. Terakhir Mbah Tarjo bercerita tentang Mbah Darso Kakung. "Beliau pendiam, orangnya baik, tapi saya tidak paham dengan ilmu kejawen yang beliau pelajari. Banyak orang dalam keraton yang bercerita akan banyak bahaya menimpa anak keturunan beliau karena ilmu-ilmu tadi," tutup Mbah Tarjo keraton. Saat itu bapak membawa 2 buah plastik. Plastik pertama berisi kotoran kerbau bule untuk pupuk kebun mangga halaman depan rumah. Plastik kedua berisi keris dari salah satu abdi dalam, mantan teman Mbah Darso Kakung dulu. Ibu yang mengetahui bapak membawa 2 plastik itu marah-marah. "Pak, itu apa?" tanya ibu. "Telek kerbau bule sama keris dari Mas Ronggo Waseno," jawab bapak. "Baleno saiki keris kui, telek kebone kasihkan ke orang lain saja," jawab ibu ketus saat itu. "Lah kenapa? Aku ndak ganggu sampean kok nesu," tanya bapak marah. "Pak, itu namanya syirik, Pak. Dosa besar. Bakal sulit masuk surga kalau orang melakukan kesyirikan," jawab ibu ketus. Bapak diam tak menggubris omongan ibu. Ibu yang mangkel bergegas masuk ke dalam kamar menemui saya dan Mas Eka. Sedangkan bapak justru keluar ke teras rumah untuk mencuci keris tadi dengan cairan khusus yang diberikan Mas Ronggo Waseno. "Sudah bersih, tak taruh atas lemari wes," batin bapak saat itu. Berselang sehari setelahnya, Mas Eka demam tinggi sekali, hampir 41 derajat Celcius. Ibu yang panik meminta bapak mengantar Mas Eka bersama ibu periksa ke dokter Sarono. "Mas Eka demamnya tambah tinggi. Ayo dibawa periksa ke dokter Surono," kata ibu. Bapak pun bergegas membawa Mas Eka ke dokter Sarojo menggunakan motor berboncengan dengan ibu. Mas Eka duduk di apit bapak dan ibu. Saat sakit itu, Mas Eka diberi obat demam dan antibiotik. Alhamdulillah 3 hari setelahnya sehat. Tapi kira-kira seminggu setelahnya, badan Mas Eka kembali gemetar disertai muntah-muntah, seperti menahan sesuatu. Begitu terus sakit melanda Mas Eka selama 1 bulan penuh. Sampai pernah sesak nafas karena kesakitan di hidung. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Mbah Tarjo, adik Mbah Parmin, silaturahmi ke rumah. "Mas War, pripun kabare?"
Tanya Mbah Tarjo ke bapak. Alhamdulillah sehat Pak De. Tapi ini Eka sebulan sakit-sakit terus, jawab bapak. Mbah Tarjo pun ada feeling tertentu dan tegas bertanya ke bapak. Awakmu saya nyimpen model-model jimat toh Mas War? Tanya Mbah Tarjo. Oh rapak De. Cuman pas malam 1 suro aku diberi keris sama Mas Ronggo Waseno, tak taruh di atas lemari, jawab bapak. Nah yo kuwi Mas War, balekno Mas Ronggo Waseno keris itu. Pengen keluargamu sehat toh dan selamat kabeh Mas War? Tanya Mbah Tarjo. Bapak yang tidak terima saat itu agak ngeyel atas permintaan Mbah Tarjo. Lah nopo toh Pak De, salah keris iku? Tanya bapak. Kelingan bapak jenengan Mbah Darso kakung meninggal muda. Karena apa Mas War? Ojo sekali-kali mencoba melupakan Mas War, Mbah Tarjo mengingatkan. Bapak pun tampak mukanya berubah sedih dan nostalgia mengingat Mbah Kakung Darso muda atas dasar pertanyaan Mbah Tarjo tadi. Bapak pun mengambil keris dari atas lemari dan tanpa sengaja ibu ada feeling dengan gelagat bapak. Meh kemana Mas? Tanya ibu. Aku meh ke rumah Mas Ronggo Waseno mengembalikan keris ini ke beliau, jawab bapak. Ibu pun bersyukur saat itu. Alhamdulillah ya Allah, batin ibu. Di lain waktu, saat Broto membuka mata batin. Membuka mata batin adalah pilihan kala itu di lingkungan pergaulan kami. Hanya saja saya tak pernah melakukannya karena saya mempercayai betul apa yang disampaikan bapak. Saat kamu mencoba membuka mata batin, namun tak mampu menggunakan dan mengendalikan dengan benar, yang ada hanyalah bencana saja, pesan bapak. Pesan bapak yang pernah disampaikan kepada Mas Eka dan saya mengingat kami tinggal di area sekitaran keraton yang memiliki kemungkinan sangat tinggi untuk bersinggungan langsung dengan hal-hal tadi. Teringat betul percakapan 2 orang teman saya saat saya berusia 15 tahun. Lokasinya tepat di belakang rumah yang kami tempati, di sekitaran area Keraton Mataram. Reza, Anan, kalian ndak kepingin toh lihat yang beda dari yang pernah kalian lihat dari dulu-dulu, yang gaib-gaib gitu? Tanya Broto teman kami yang indigo dari kecil. Enggak, aku nggak penasaran sama sekali, jawab saya netral saat itu ke Broto. Toh, Broto, itu maksudnya bisa lihat hantu-hantu gitu toh? Tanya Reza polos saat itu. Iya Zak, kalau mau tak bukakan kamu, aku sudah bisa. Kemarin temanku SMA ada yang aku buka juga mata batinnya, jawab Broto saat itu. Aku tak pikir-pikir dulu deh, jawab Reza. Siap, kabarin aku Zak. Kalau oke, langsung tak bukain, kata Broto saat itu. Nampak sekali saat itu Reza tertarik dengan ajakan Broto. Hanya saja masih ada sesuatu yang mengganjal pikiran Reza. Saat Broto izin pulang duluan, karena ada keperluan keluarga, saya mencoba mengingatkan Reza kembali. Jangan Zak, ngapain kamu ikut-ikutan kayak gitu? Nanti kalau ada apa-apa ke kamu, repot lu, ajak saya. Nggak apa-apa Nan, tenang. Kan cuman lihat saja, jawab Reza. Masalahnya bukan gitu loh Zak. Saat kita bisa melihat mereka, apakah mereka tidak tahu kalau kita lihat Zak? Apa itu tidak berbahaya? Tanya saya. Halah, tenang Nan, kamu terlalu takutan orangnya, kata Reza. Oke lah, terserah kamu Zak, jawab saya ke Reza yang sudah capek menjelaskan. Keesokan harinya, saya bertemu kembali dengan Reza dan Broto di area bekas perpustakaan gudang buku Keraton Mataram. Siap ya kamu Zak? Tanya Broto. Siap Broto, aku tambah penasaran sekali dari tadi malam, jawab Reza. Broto mengeluskan tangannya ke mata Reza sambil membaca mantra-mantra dengan bahasa Jawa Kawi Keraton Mataram. Sudah kelihatan Zak? Tanya Broto ke Reza. Reza nampak melihat sekelilingnya termenung. Broto pun memastikan lagi ke Reza. Lihat itu Zak, yang di atas gudang, tanya Broto. Itu apa Broto? Kok bisa tinggi menjulang ke langit? Tanya Reza. Jin, butuh aksara itu Zak, nggak ganggu kok,
jawab Broto. Reza pun mengalihkan fokusnya dan melihat ke Broto. Astagfirullah, Reza kaget saat itu. Apa Za? Tanya saya ke Reza saat itu. Itu Nan, Broto menggendong sesuatu, jawab Reza. Broto pun lantas menjelaskan ke kami. Reza, Anan, aku sudah menggendong dia sejak aku lahir. Namanya Simong Sardulo. Setiap garis keturunan dari keluarga bapakku, semua diwarisi ini oleh kakek kami, jelas Broto. Buat apa itu Broto? Tanya saya. Untuk melindungi kami dari bahaya Nan, jawab Broto. Hati saya pun merasa bertentangan dengan hal tadi. Karena ibu sering mengajarkan bahwa bersekutu selain kepada Allah syirik hukumnya, dan hukuman terberat neraka ganjarannya. Maka dari itu saya lebih memilih banyak diam dan ngomong seperlunya saja saat itu. Macan ya Tok? Yang kamu gendong itu? Tanya Reza. Iya Za, macan, tapi jenis macan Jawa Za. Simo mandung lo, ini berat loh Za, jawab Broto. Oh alah, pantas saja badanmu bungkuk ya Tok, kata Reza saat itu. Semua anggota keluargaku dari keturunan bapakku bungkuk semua Za. Coba kamu perhatikan kakak-kakakku, karena semua menggendong Simo mandung lo masing-masing, jawab Broto. Setelah menjelaskan penjelasan dari Broto, Reza pun sepintas melihat pohon di pojok gudang. Tok Broto, itu kok pocong di bawah pohon seperti berjalan ke arahku ya? Tanya Reza. Iya memang Za, tenang saja tapi Za, asal kamu tidak takut, dia bakal diam saja, kata Broto. Reza nampak panik dan sangat ketakutan, karena pocong tadi berjalan ke arah Reza dan nampak berdiri tepat di depan Reza. Tok, aku takut Tok, kenapa dia di depan saya Tok? Tanya Reza. Dia paham kamu bisa melihatnya Za, makanya pengen kenalan sama kamu, jawab Broto. Reza nampak kikuk dan berlari pulang menghindari pocong tadi. Pocong, pocong, teriak Reza sambil berlari pulang ke rumah, ketakutan melihat pocong tadi mengikutinya. Broto yang mencoba menenangkan Reza saat itu tidak mampu, karena Reza terlampau sangat takut dengan apa yang dia lihat. Saya dan Broto pun akhirnya pulang ke rumah kami masing-masing. Beberapa hari kemudian ibu saya bercerita ke saya. Dek, kamu sudah dengar Reza sudah seminggu tidak masuk sekolah? Tadi malam dibawa ibunya ke Ustadz di belakang rumah sakit Kustati. Ibu barusan ketemu ibunya Reza waktu beli pecel di depan. Cerita ibu ke saya. Saya pun bercerita kejadian Broto dan Reza dengan nada rasa takut. Oh ya, di sini ada yang rumahnya dekat sama rumah sakit Kustati Solo. Komen ya. Kita lanjut. Saya pun mulai bercerita kepada ibu tentang kejadian Broto dan Reza dengan ada rasa takut. Kemarin itu Reza minta dibukakan Broto mata batinnya Bu, kata saya. Loh, ibunya Reza ndak tahu itu. Kamu ndak ikut-ikutan toh Dek? Tanya ibu. Mboten Bu, saestu, jawab saya. Awas nek sampai ikut-ikutan, tak bilangin bapakmu, ancam ibu. Tak sampai hati mendengar cerita ibu, saya mengunjungi rumah Reza dan menanyakan keadaannya. Za, gimana Za? Udah enakan? Tanya saya. Alhamdulillah Nan, jawab Reza. Aku dengar dari ibu, kamu sempat diruqyah kemarin ya? Tanya saya. Reza pun tampak termenung sebelum menjawab. Bener Nan, aku ceritain ya? Tanya Reza. Ya Za, monggo silakan, ceritain ya, jawabku. Reza menjelaskan apa saja yang terjadi setelah mata batinnya dibuka. Pocong yang di gudang buku keraton itu seminggu ngikutin aku terus. Aku makan, dia ikut duduk. Aku tidur, dia berdiri nunggu di depanku, jawab Reza. Lah kan enak Za, ada pengawal pribadi kamu. Seperti sekelas presiden saja kamu Za, ada yang ngawal, jawab saya bercanda. Ngawur aja kamu Nan. Pocong kemarin itu wajahnya hancur, penuh darah, mulutnya penuh belatung. Yang paling ngeri matanya, penuh darah di matanya tanpa sedikit pun berkedip. Serem pokoknya. Astagfirullah, jawab Reza. Kami tutup pembicaraan hari itu membahas Broto. Nah ya iku toh Za, makane aku kan kapan hari sudah ngingetin kamu, jangan Za,
kamu ngeyel sih, kata saya. Lah aku lihat Broto soalenan. Broto yang dari dulu bisa lihat, kelihatan aman dan biasa aja toh Nan. Betul nggak? Dia nggak pernah ketakutan sedikit pun loh Nan, tanya Reza. Loh beda Zak, Broto dari kecil kan sudah bisa lihat makhluk gaib, makanya nggak kaget. Mirip kita lihat tikus gitu paling Zak, udah dianggap barang biasa sama Broto, jawab saya. Bener juga analogimu Nan, baru paham aku Nan, kata Reza. Yo Zak, wes, penting jangan coba-coba lagi Zak, buat pengalaman yang kemarin, kata saya menutup pembicaraan hari itu. Di waktu yang lain, cerita tentang Broto kesurupan. Saya dan Broto berada di satu SMA yang sama. Saat itu saya kelas 11 IPA 2, sementara Broto di kelas 11 IPS 4. Kami sekolah di salah satu SMA negeri di kawasan Manahan, Solo saat itu. Tepat seminggu setelah kejadian Broto membuka mata batin Reza, saya sungguh terkejut mendapat informasi dari teman sekelas saya, Eko, bahwa Broto kesurupan. Saya pun bergegas menuju ke kelas Broto, dan ternyata banyak orang sudah berkumpul di sana. Ikat tangan kakinya, teriak Sulo, teman satu kelas Broto. Saya kaget sekaligus kasihan melihat Broto seperti macan yang hendak menerkam mangsanya. Suara Broto mengaum. Broto kenapa? Tanya saya ke Ridwan, salah satu teman sekelas Broto juga. Barusan di tengah-tengah Pak Sai mengajarkan bacaan surah Al-Kahfi, dia tiba-tiba melompat dari kursi dan hendak berlari mengejar Pak Sai, jawab Ridwan. Pak Sai nampak ketakutan saat itu. Maklum, beliau guru agama baru yang masih muda dan belum begitu berpengalaman. Broto mengaung lagi. Broto tenaganya tambah kuat, semakin kuat, dan berusaha melompat dari lantai atas kelas. Tarik tangannya kuat. Tarik Wan, Don, kata Sulu. Berontak ini loh, kata Ridwan sambil memegang kaki Broto. Nampak Doni menghadang di ujung tembok, menjaga supaya Broto tidak meloncat. Istighfar Broto, istighfar, kata Doni. Broto memberontak sambil menarik celana Doni. Krek. Terdengar suara celana Doni robek ditarik oleh Broto. Beberapa saat kemudian Pak Agus, guru agama senior kami datang, membawa sebotol air. Pak Agus memegang kepala Broto. Dilanjutkan meruqyah Broto. Bismillahirrahmanirrahim. Doa-doa ruqyah pun mulai dibacakan Pak Agus. Broto nampak kesal dan marah. Ojo ngusir aku tinggalane Mbak Broto. Dinggo njogo Broto, kata jin yang menguasai Broto. Lah ngopo kowe kok ngamuk? Tanya Pak Agus. Wong iku nggak teli, aku medi pisano mbik juraganku, jawab jin yang menguasai Broto sambil menunjuk Pak Sai, guru agama baru. Selang beberapa waktu, kira-kira pada saat jin tadi berbicara, Pak Agus menuangkan air botol yang dia bawa ke mulut Broto. Broto bersuara mengerang kesakitan. Istighfar Mas Broto, istighfar Mas Broto, kata Pak Agus sambil mengusap muka Broto dengan air yang dibawanya. Broto diam. Makin lama seperti orang yang seperti tidur. Dan beberapa saat kemudian Broto terbangun. Pak, kata Broto. Alhamdulillah sudah sadar Dek. Alhamdulillah, kata Pak Agus. Alhamdulillahirabbil alamin, kata beberapa teman kelas Broto. Pak Agus lantas menawari Broto sesuatu yang mungkin bisa menenangkan hati Broto. Mas Broto, tak buang saja ya penunggumu, mau toh? Tanya Pak Agus. Mboten Pak, ampun, wong niki tinggalani mbah saya Pak, biar saja tetap dengan saya, jawab Broto. Kenapa Mas? Ini sebenarnya berbahaya buat kamu ke depan nih loh. Ini berdasar pengalaman saya, nasihat Pak Agus. Begini Pak, nenek leluhur kami sudah membuat perjanjian dengan mereka. Pernah beberapa kali dibuang dari badan saya, tapi kembali lagi, jawab Broto. Saya buang jauh atau saya kurung di tempat yang sulit mereka kembali Mas, kalau jenengan mau. Penawaran Pak Agus ke Broto.
Berbahaya nanti buat keluarga saya, Pak. Terutama nanti bapak saya, jawab Broto. Pak Agus pun tampak agak kecewa dengan keputusan Broto. Beliau ingin Broto hidup tenang, tapi apa daya, itulah keputusan Broto. Setelahnya Broto diberi izin pulang oleh Pak Sai karena badannya nampak lemas setelah kesurupan tadi. Doni pun sama juga diberi izin pulang karena celananya sobek. Tapi Doni tetap mau melanjutkan pembelajaran, walaupun menggunakan sarung pinjaman masjid SMA. Pak Sai pun mulai pembelajaran kembali dan bertanya kepada murid kelas 11 IPS 3 untuk mengetes kepahaman mereka. Doni, tolong dilanjutkan ayat Al-Kahfi setelah yang saya terangkan tadi. Tolong artinya ditulis di papan tulis. Instruksi dari Pak Sai. Maaf Pak, sarung yang saya pinjam banyak yang sobek Pak. Nanti celana dalam saya kelihatan Pak, jawab Doni. Semua teman IPS 11 pun tertawa, terbahak-bahak mendengar cerita Doni. Ridwan pun spontan celetuk unek-uneknya. Celanamu yang sobek minta baru Pak Sai yang ganti Don. Guru agama kok ndak bisa ngatasi orang kesurupan, celetuk Ridwan. Semua teman IPS 3 nampak tertawa campur kasihan ke Pak Sai. Pak Sai pun nampak malu dan bergegas mengakhiri pembelajaran di kelas tersebut. Bersambung. Terima kasih kepada Raden Mas Anandia. Fakta sejarah pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya.